Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali di dalam sosial media, dan itu merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya adalah Al-Karim. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini yaitu Al-Karim. Al-Karim adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti maha mulia atau maha pemurah. Jadi makna dari Al-Karim di situ ialah maha mulia atau maha pemurah. Maksudnya apa di situ? Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Karim menunjukkan sifat kedermawanan dan kemuliaannya yang tidak terbatas. Jadi dengan kita mempelajari Al-Karim, bahwasanya mengajarkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha mulia dan juga maha pemurah. Maksudnya apa di situ? Al-Karim menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat kedermawanan. Jadi apa-apa yang kita minta, termasuk dari kebutuhan kita, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Karena setiap doa yang kita panjatkan di situ dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih-lebih khususnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan kita berdoa pengen ini, lalu pada jam segini, jika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan pada saat itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi dengan kita belajar tentang sifat Allah yaitu Al-Karim, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ maha mulia atau maha pemurah karena sifat kedermawanan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya yang tak terbatas, memberikan karunia dan ampunan kepada seluruh makhluknya tanpa memandang apakah mereka meminta atau tidak. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang ini, mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan karunia-Nya kepada kita, dan juga apa di situ ampunannya kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, baik mereka meminta ataupun tidak. Penjelasan mengenai tentang makna Al-Karim di situ dalam Asmaul Husna. Makna Al-Karim dalam Asmaul Husna yang pertama maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan karunia-Nya kepada semua makhluk tanpa henti, baik diminta maupun tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ maha pemurah. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya dan juga nikmat-Nya kepada kita. Salah satu contohnya misalkan memberikan rizki kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan rizki, baik di situ rizki materi maupun imateri. Materi maksudnya di situ rizki yang kita bisa lihat secara kasat mata. Sedangkan imateri itu adalah rizki yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Contoh rizki dari imateri dengan diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan juga rezeki ilmu dan rezeki mengamalkan ilmu. Rezeki kesehatan juga termasuk imateri. Itu makna Al-Karim dalam Asmaul Husna. Yang pertama di situ Maha Pemurah. Makna Al-Karim dalam Asmaul Husna yang kedua Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia dan agung. Kemuliaannya tidak tertandingi oleh siapapun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Karim yang maha mulia. Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di situ tak tertandingi oleh siapapun, termasuk kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Jikalau seorang manusia di situ merasa memiliki kemuliaan, maka di situ ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya pun tidak ada apa-apanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kemuliaan, zat yang paling mulia. Makna Al-Karim dalam Asmaul Husna yang selanjutnya yang ketiga pemberi maaf. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf bagi hamba-hambanya yang berdosa dan mau bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat Al-Karim yang apa di situ pemberi maaf kepada setiap makhluknya yang bertaubat kepadanya. Makna Al-Karim dalam Asmaul Husna yang selanjutnya menepati janji. Allah Subhanahu wa taala selalu menepati janjinya kepada seluruh makhluknya. Jadi kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala di situ sudah berjanji, maka Allah Subhanahu wa taala pasti menepatinya. Salah satu contohnya jikalau seorang manusia di situ melakukan amal soleh ketika hidupnya di dunia dan ketika di akhirat nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan, yaitu dengan mendapatkan yang namanya hadiah yaitu surga dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya cara meneladani Al-Karim. Jadi berbagai cara kita bisa meneladani Al-Karim. Cara meneladani Al-Karim yang pertama berbagi. Meneladani sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai rezeki dan kebijakan kebaikan kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Jadi kita bisa meneladani sifat Al-Karim Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa di situ? Kita bisa berbagi rezeki kepada orang lain. Dan juga apa? Kita bisa berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Nah, oleh sebab itu cara yaitu cara meneladani Al-Karim. Yang pertama adalah berbagi. Cara meneladani Al-Karim yang kedua ialah memaafkan. Membiasakan diri untuk memaafkan kesalahan orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memaafkan hambanya. Jadi dengan kita bisa mempelajari, memahami Al-Karim di situ mengajarkan kepada kita supaya kita bisa meneladani Al-Karim yaitu dengan cara memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memaafkan setiap kesalahan hambanya, maka hambanya pun juga bisa meniru dengan cara memaafkan kepada sesama. Cara meneladani Al-Karim yang ketiga yaitu menepati janji. Menepati janji yang telah diucapkan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Janji yang kita buat yaitu maka kita harus tepati. Makanya kalau misalkan di situ kalau berjanji itu harus diucapkan insya Allah. Dengan izin Allah maka kita menepati janji kita. Ya. Menepati janji kita, baik janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga janji kita dengan sesama manusia. Begitulah cara kita bisa meneladani Al-Karim. Cara meneladani Al-Karim yang selanjutnya yaitu menghormati. Menghormati orang tua, guru, dan orang-orang yang lebih tua serta menghargai semua makhluk. Penting sekali kita menghormati dalam hal menjalani kehidupan kita, termasuk orang tua,
guru, dan juga teman-teman, dan juga yang lebih tua, dan juga para sesama, dan juga yang lain. Makanya di situ kita belajar memahami makna Al-Karim supaya kita bisa meneladani sifat Al-Karim dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan, yaitu menghormati. Cara meneladani Al-Karim yang selanjutnya berbuat kebaikan. Menebarkan kebaikan dimanapun berada dan memberikan manfaat bagi orang lain. Penting sekali kita dalam menjalani kehidupan selalu menebarkan yang namanya kebaikan. Berbuat baik kepada sesama. Merupakan cara meneladani sifat Allah, yaitu Al-Karim. Dengan memahami dan menghayati makna Al-Karim, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ya. Jadi dengan kita bisa belajar memahami makna Al-Karim, seorang muslim bisa meningkatkan kualitas diri, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungannya dengan manusia, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian, semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.